Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana pada hari ini kita akan mengadakan Roh Nubuat, ya, pelajaran Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Samuel Simorangkir, dan nanti pelajaran prasabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Paulus Chandra. Untuk itu kita akan awali pertemuan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Ibu Rizke, bisa Ibu? Kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali pada siang ini kami datang padamu Tuhan. Kami memuji dan besarkan nama-Mu atas berkat Tuhan kepada kami, sehingga kesempatan pada siang ini kami boleh dapat berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami siap akan mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Pendeta James Sursina. Biarlah Tuhan urapi dengan Roh yang suci, agar firman yang akan kami dengar bersama, sahabat yang akan kami bahas bersama, menjadi kekuatan kepada kami untuk kami boleh dapat selalu dikuatkan melalui firman Tuhan, dan iman kami selalu dikuatkan, kami boleh dapat selalu menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, berkati kami sepanjang hari ini. Saudara-saudara kami yang belum sempat gabung, biarlah Tuhan berkat yang sama menjadi bagian mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan pelajaran Roh Nubuat yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Samuel Simorangkir. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah seluruh
Baik, terima kasih untuk BWA Permata Cimanggis yang sudah memberikan lagu pujian yang sangat luar biasa, sangat indah. Biar kita boleh menjadi terang, boleh menjadi suluh bagi orang lain agar mereka pun dapat menerima akan kebenaran firman Tuhan dan mereka pun dapat diselamatkan. Saatnya kita akan mendengarkan materi pelajaran dari Roh Nubuat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Samuel Simorangkir. Silakan, Pendeta. Selamat siang dan shalom. Luar biasa. Di tengah hari, kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk bertemu dan berkumpul di Zoom ini. Ya, belajar firman Tuhan dan berdoa di siang hari. Ini adalah kebutuhan kita. Baik, di jam pelajaran firman Tuhan, khususnya Roh Nubuat, sebelum kita masuk kepada bacaan tulisan Nyonya White mengenai doa pasal 10, saya ingin membacakan pesan dari pimpinan kita, Ted Wilson, yang bisa saudara dapat dan lihat melalui majalah Adventist World di bulan Maret 2021. Ya. Di majalah ini khusus diberitahu kepada kita bahwasanya pimpinan kita sedang siapkan bagaimana caranya agar pekabaran 3 malaikat ya bisa dimengerti, tidak hanya diketahui, dan bisa juga mampu anggota menginjil versi pekabaran 3 malaikat. Jadi tidak hanya berdasarkan Matius 28 ayat 18-20, tetapi karena kita hidup di zaman akhir zaman, maka kita menginjil berdasarkan pekabaran 3 malaikat. Pentingnya pekabaran 3 malaikat ini harus kita ada dalam benak kita dan diulang-ulangi. Ya, baiklah. Panggilan Allah yang terakhir kepada dunia yang hampir binasa. Klaimnya besar, hurufnya tebal di bagian atas sambul majalah Time untuk tanggal 2-9 November 2020. Yang mana judulnya adalah The Great Reset, ya, riset besar. Di awal dari edisi khusus, ya, next, tentang persoalan ganda dari majalah internasional yang sangat dihormati ini, para pembaca diberitahu bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan kesempatan unik untuk memikirkan masa depan seperti apa yang kita inginkan. Di dalam majalah tersebut, para pemimpin pemikir dari seluruh dunia menawarkan visi mereka untuk dunia jenis baru, membayangkan kembali hampir setiap aspek kehidupan, dan mendesak waktu untuk riset besar. Ini adalah sekarang. Ya, next, Simon. Nomor, ya itu. Jadi saudaraku, para pemimpin dunia melihat ada peluang baru setelah ada pandemi COVID-19. Ya. Jadi mereka berharap apa yang bisa kita buat supaya dunia semakin maju. Ya. New normal. Ya. Ledakan virus corona di seluruh dunia memang telah mengubah banyak aspek kehidupan secara drastis. Dan ketika kita mempertimbangkan bencana politik, ekonomi, sosial, dan alam tahun lalu, bahkan para ateis menyadari bahwa ini adalah masa apokaliptik. Ya. Di seluruh dunia orang gelisah, takut akan masa depan. Mereka mencari jawaban. Dan ada orang yang ingin memberikan obat mujarab yang dirindukan orang banyak. Kemitraan yang luar biasa ya, terjalin setelah pandemi. Para pemberi pengaruh global sedang berusaha mengubah dunia, menjanjikan hari esok yang lebih baik. Salah satu perkembangan yang paling mencengangkan adalah kemitraan antara bisnis besar dan Vatikan. Majalah Fortune melaporkan pada 8 Desember 2020, Chief Executive Officers, Bank of America, BP Johnson dan Johnson, Salesforce, dan beberapa perusahaan Fortune 500 lainnya bergabung dengan Council for Inclusive Capitalism with the Vatican. Sebuah organisasi bisnis baru yang berafiliasi dengan gereja Katolik
dan beroperasi di bawah bimbingan moral Paus Francis. Menurut artikel tersebut, ya, Council for Inclusive Capitalism with the Vatican dikembangkan dari forum global yang diadakan di Vatikan pada tahun 2016 awalnya, di mana Paus mendorong hadirin untuk mencari cara yang lebih kreatif untuk mengubah institusi dan struktur ekonomi kita sehingga mereka dapat menanggapi kebutuhan zaman ini. Mereka yang akrab dengan nubuatan mengenali saat-saat kita hidup. Banyak peristiwa yang diramalkan dengan cepat terjadi. Orang-orang dengan putus asa mencari jawaban. Dan kita telah dipanggil untuk mengabarkan kebenaran seperti yang diungkapkan dalam firman Allah. Sekarang kita harus bersuara. Ya. Next. Mari kita teguh dalam kepercayaan kita. Tulisannya White, Round Nubuat katakan dalam arti khusus, Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai apa? Penjaga dan pembawa cahaya. Kepada umat Advent telah dipercayakan peringatan terakhir untuk dunia yang akan binasa. Di atasnya terpancar cahaya yang indah dari firman Allah. Kita telah diberi karya yang paling penting. Apa itu? Pengabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Kita tidak membiarkan hal lain menarik perhatian kita. Dunia harus diperingatkan. Umat Allah harus setia pada kepercayaan yang diberikan kepada kita. Pesan berharga ini dipenuhi dengan harapan, arahan, dan pemberdayaan untuk saat ini. Kita tahu segala sesuatunya tidak akan menjadi lebih baik. Nah, ini dia. Ya. Jadi apa sebenarnya pengabaran 3 malaikat itu? Ya. Satu pengabaran yang mengatakan dunia ini tidak lebih baik. Jadi jangan pernah Alkitab katakan kayaknya kemarin bisa kita kumpul kalau boleh lebih baik lagi nanti di masa depan. Tidak. Justru sudah dinubuatkan ya akan menjadi lebih buruk ya. Pesan berharga ini depan dengan harapan, arahan, dan pemberdayaan untuk saat ini. Kita tahu segala sesuatu yang tidak akan menjadi lebih baik. Itu hanya menjadi lebih rumit dan membingungkan. Itulah inti dari pengabaran 3 malaikat. Memanggil orang-orang dari kebingungan keluar dari Babel. Keluar dari kekacauan ke dalam pemahaman yang jelas. Bahwa Allah memiliki rencana bagi setiap orang. Jika mereka mengizinkan dia bekerja dalam hidup mereka, dan rencananya adalah agar semua orang di sisinya di Yerusalem baru. Mengapa orang bingung? Karena kita manusia ya mau menciptakan sesuatu yang baru, padahal kita bukan pencipta. Ya. Makanya di dunia ini ya ada 2 macam Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang diciptakan manusia. Kita dihadirkan di akhir zaman untuk mengingatkan semua orang, sembahlah Tuhan yang menciptakan manusia. Kalau Tuhan yang menciptakan manusia, sudah pasti dia tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sementara orang yang menyembah Tuhan yang diciptakan manusia, bagaimana dia bisa tahu? Ya, mereka hanya mencoba sana-sini. Bingung yang mana yang mau diikuti. Kebenaran apa yang bisa diharapkan? Kita dipanggil untuk berbicara. Panggilan segenap hati. Ya. Bila mana kita fokus pada pengabaran 3 malaikat yang sangat penting, kita akan menemukan 3 permohonan yang menyentuh hati. Ya. Pertama, tema serupa, kebutuhan pertama adalah kebangunan rohani. Saudaraku, ternyata tema ini tidak hanya dikembangkan di tahun 2010, tiap tahun. Kita diharapkan berdoa agar terjadi kebangunan rohani. Dan itu ditandai dengan kecurahan roh hujan akhir. Tiap-tiap orang, tidak hanya pengerja, pendeta, penginjil, tapi anggota, total member involvement.
Berdoalah supaya Roh Suci turun kepada kita. Bagaimana caranya? Fokus kepada Tuhan. Rendah hati. Jangan fokus kepada diri. Fokus kepada kesalahan orang lain. Fokus kepada sakit hati. Bila mana kita berbicara tentang ketuhanan, kita tinggalkan ego kita tinggalkan sakit hati kita tinggalkan kesalahan orang lain, datang kepada Yesus, dan mengakui Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Jadi, kita diharapkan untuk memiliki kebangunan dan pembaharuan rohani. Lalu yang disebut dengan proklamator kebenaran. Ya. Next. Di dalam kitab Yesaya, ini mengenai latar belakang I will go. Kita membaca tentang panggilan Yesaya. Tuhan memanggil Yesaya dengan tujuan khusus untuk menjadi perantara, untuk memperingatkan umatnya. Dan Allah memanggil Anda bukan sebagai seorang nabi, tetapi sebagai pemberita kebenarannya. Bukan kebenaran kita loh. Ya. Kebenaran Tuhan. Yang menjadi kebenaran kita. Ketika Allah memanggil saya, Dia memberinya penglihatan tentang ruang tahta di surga. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya 6 ayat 1. Yesaya menggambarkan penataan yang menakjubkan dan mengagumkan dengan banyak malaikat berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan tiang-tiang pintu itu diguncang dan rumah itu penuh asap. Yesaya sangat terkejut. Segala sesuatu di sekitarnya menceritakan kemuliaan dan kuasa Allah. Dan dia merasa benar-benar kecil. Dia merasa berdosa dan tidak mampu. Celakalah aku, serunya. Aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudaraku, Allah memahami Yesaya sama seperti Dia mengetahui hati Anda dan hati saya. Dia tahu persis apa yang Anda butuhkan. Dan jika Anda bersedia, Dia akan menjaga Anda. Bahkan sebelum Anda memintanya. Rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Lihat kuasanya dalam hidup kita. Tetap terhubung dengannya melalui belajar Alkitab setiap hari. Tidak hanya pagi dan petang, tapi siang hari juga. Ya, sore, malam, siang. Belajar Alkitab setiap hari, belajar roh nubuat, maka Dia akan memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Inilah misi daripada pertemuan kita siang ini, ya, agar mengalami kebangunan rohani dan bertemu dengan Tuhan seperti Yesaya. Ya. Allah tahu Yesaya kewalahan, dan Dia mengutus seorang malaikat ke altar di tempat kudus. Malaikat mengambil bara dari altar dan secara kiasan menyentuh bibir Yesaya yang melambangkan kuasa penyucian dari Yesus Kristus. Secara simbolis, dosa Yesaya diambil dan jubah kebenaran Kristus diletakkan di atasnya. Kemudian, melalui kuasa Allah, hidupnya mulai berubah melalui proses pengudusan Allah. Diperdayakan oleh Roh Kudus dan kebenaran Kristus. Hal yang sama bisa terjadi untuk Anda dan saya hari ini. Ya, saya sangat senang karena dosanya telah disingkirkan. Dia kemudian mendengar suara Allah memanggil, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Syukurlah. Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. I will go. Haleluya. Jadi panggilan terakhir hari ini buat kita semua adalah agar kita bersedia untuk diutus Tuhan. Membawa kabar baik di akhir zaman. Yang mana dunia sedang bingung.
Dunia sedang mau menciptakan harapan-harapan baru. Sementara Tuhan pencipta manusia sudah mempunyai kabar baik di akhir zaman. Untuk itu, mari kita banyak berdoa, belajar firman. Dan kita baca kutipan terakhir dari pasal 10, tulisan Roh Nubuat tentang berdoa. Ya, apa dikatakan di sana? Next. Ya. Mengapa kita berdoa? Dalam Selected Messages 1:187, karena doa, karakter saudara dan saya bisa diubahkan. Perubahan yang kita butuhkan adalah perubahan hati. Dan hanya dapat diperoleh dengan mencari Tuhan secara individu untuk berkat-Nya. Dengan memohon kepadanya untuk kuasanya. Dengan sungguh-sungguh berdoa agar rahmat-Nya turun atas kita. Dan agar karakter kita bisa berubah. Ini adalah perubahan yang kita butuhkan hari ini. Dan untuk mencapai pengalaman ini kita harus melatih energi yang gigih. Dan menunjukkan kesungguhan hati yang tulus. Kita harus bertanya dengan ketulusan yang sejati. Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Kita harus tahu langkah apa yang kita ambil menuju surga. Saudaraku, minggu ini pelajaran Alkitab kita dari seri Sekolah Sahabat sangat baik tentang pengantaran Yesus, ya, pelayanan di Ka'bah. Namun bila mana kita mau menginjil tentang pekabaran ini, bagaimana kita bisa aplikasikan melalui penginjilan versi 3 malaikat? Ingat versi pekabaran 3 malaikat, kalau Matius 28, ayat 18-20, pergi, jadikan murid, dan baptis. Lalu ditambahkan dengan pekabaran 3 malaikat, apa itu? Ya, kita, orang kudus, harus sungguh-sungguh melakukan hukum Tuhan, dan beriman dalam Yesus. Artinya, ya, menginjil berdasarkan iman dan kebenaran Yesus, melakukan hukum Tuhan berdasarkan iman dan kebenaran kekudusan Yesus, ya, agar orang percaya pelayanan Yesus di Ka'bah itu bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia, ya. Jadi kemarin ada pertanyaan, bagaimana kita menginjil kepada orang-orang yang memang selama ini melalui usahalah dia bisa selamat. Sementara pekabaran 3 malaikat, oleh karena kasih karunia Tuhanlah, ya, dengan beriman kepada Yesus, maka kita selamat. Biasanya kalau kita mau menginjil, selalu memberitakan tentang apa yang diperlukan manusia, apa yang kurang dari manusia. Saudaraku, pekabaran 3 malaikat fokusnya bukan manusia, tapi fokusnya tentang Yesus Kristus. Iman Yesus, kebenaran Yesus. Jadi, penginjilan pekabaran 3 malaikat sebenarnya dibutuhkan semua manusia. Kenapa? Karena yang diceritakan tentang apa kata Yesus. Ceritakan aja tentang Yesus, apa yang sedang dia buat di Ka'bah surga. Ceritakan aja tentang Yesus, apa yang dia buat dan rencananya di dunia ini. Ya, bukan karena kebutuhan manusia, tetapi karena kebutuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang tidak mau selamat? Inilah kabar baik itu. Ya. Tapi bagaimana caranya? Sementara tabiat dan karakter saya kurang, banyak berdoa. Agar kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Tabiat Yesus menjadi tabiat kita. Next. Mengapa kita berdoa? Pemahaman kita tentang firman Tuhan diperluas. Tidak ada orang yang aman selama 1 hari atau 1 jam tanpa doa. Terutama kita harus memohon hikmat kepada Tuhan untuk memahami firman-Nya. Di sini terungkap tipu muslihat si penggoda dan cara yang dengannya dia berhasil dilawan. Setan adalah seorang ahli dalam mengutip kitab suci,
menempatkan interpretasinya sendiri pada bagian-bagian yang dengannya dia berharap untuk membuat kita tersandung. Kita harus mempelajari Alkitab dengan kerendahan hati, tidak pernah melupakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Sementara kita harus menerus waspada terhadap tipu daya setan. Kita harus berdoa dalam iman terus-menerus. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudaraku, dengan kita berdoa, pemahaman kita akan firman Tuhan semakin baik. Selama ini penginjilan kita adalah baca firman dan sampaikan kepada orang yang perlu kabar baik, bagaimana dia supaya selamat menurut firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang mana? Seringkali firman Tuhan yang kita bacakan adalah firman Tuhan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan untuk manusia. Saudaraku, kalau kita mau menginjil dari sudut pekabaran 3 malaikat, salah. Ya, kalau menginjil melalui firman, bukanlah janji-janji berkat akan diberikan kepada manusia, tetapi berkat apa yang sudah diberikan Tuhan, apa yang sudah buat, apa yang Tuhan sediakan. Ya, jadi fokusnya bukan kebutuhanmu akan Yesus, tapi kerinduan Yesus agar engkau selamat, dan dia sudah melakukan banyak hal buat engkau. Inilah penginjilan yang menuntun orang kepada kebenaran Yesus. Ya. Apa yang sudah Yesus buat, dan Yesus rindu engkau supaya selamat. Haleluya. Yang terakhir, kutipan, mengapa kita berdoa? Alkitab tidak boleh dipelajari tanpa doa. Roh Kudus saja yang dapat membuat kita merasakan pentingnya hal-hal yang mudah dipahami, atau mencegah kita untuk bergulat dengan kebenaran yang sulit dipahami. Adalah tugas malaikat surgawi untuk mempersiapkan hati agar memahami firman Tuhan, sehingga kita akan terpesona dengan keindahannya, ditegur oleh peringatannya, atau dijiwai dan dikuatkan oleh janjinya. Kita harus membuat petisi pemazmur menjadi milik kita sendiri. Bukalah mataku, agar aku melihat hal-hal yang menakjubkan dari hukum-Mu. Jadi, pencobaan seringkali tampak tak tertahankan karena melalui pengabaian doa dan studi Alkitab. Orang yang dicobai tidak dapat dengan mudah mengingat janji Allah dan bertemu dengan setan dengan senjata kitab suci. Next. Ya. Tetapi malaikat ada di sekeliling mereka yang bersedia diajar dalam hal-hal ilahi. Dan pada waktu yang sangat mendesak, mereka akan mengingat kebenaran-kebenaran yang sangat dibutuhkan. Jadi, ketika musuh datang seperti air bah, Roh Tuhan akan mengangkat panji untuk melawannya. Haleluya. Pentingnya berdoa. Berdoa membuat kita punya perspektif, sudut pandang yang tadinya kekurangan saya, masalah saya, kekhawatiran saya, lalu kita berdoa, tutup mata, lalu diarahkan kepada sudut pandang Tuhan. Ya. Doa itu membuat kita berubah, ya, berubah sudut pandang. Yang tadinya saya menjadi Yesus. Karena memang kabar baik di akhir zaman adalah iman dalam Yesus, kebenaran Yesus, kekudusan Yesus yang membuat kita punya pengharapan di akhir zaman. Haleluya. Semoga kabar baik ini menjadi bahagian kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baik, terima kasih Pendeta Simon Rangkir yang sudah membagikan pelajaran yang sangat baik berkaitan dengan pelayanan kita, yaitu I Will Go, yang dikaitkan dengan pelajaran Roh Nubuat. Betapa pentingnya kita untuk berdoa, ya, meminta kuasa Roh Kudus untuk membekali kita, untuk pergi membagikan Injil kebenaran firman Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk pembahasan pelajaran sekelas Sabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta
Chandra Paulus. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Silakan. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, berikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Baik, terima kasih untuk lagu tema kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta Chandra untuk memberikan ringkasan pelajaran suka sahabat kita pada hari Kamis, di mana hari ini kita sudah masuk di hari terakhir untuk pembahasan kita. Untuk selanjutnya, silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Hursina, Pendeta Simorangkir sebagai koordinator dalam acara siang kita. Walaupun mungkin kita mengantuk ya saudara ya siang ini, tapi saya melihat masih tetap bersemangat, terutama anggota-anggota jemaat dan sebagian banyak dari wilayah 11 saya pikir ya Pendeta Hursina ya, di daerah Depok dan sekitarnya, karena memang pada dasarnya ini dikoordinir oleh wilayah 11. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis. Ini hanya hari Kamis, mudah-mudahan saya tidak panjang Pendeta Simorangkir, seperti yang lalu ya agak terlalu panjang. Barangkali dari kantor ini saya akan menyampaikan pelajaran kita hari Kamis, pelajaran yang ke-11 ini. Pelajaran ini sangat baik, saudara. Judulnya adalah pelayanan sorgawi. Kalau ada pelayanan sorgawi, pasti ada pelayanan duniawi. Atau pelayanan dunia lah ya, bukan duniawi. Dan tema kita, tema besar kita dari pelajaran sekolah sahabat ini, kalau kita baca sebenarnya adalah Bait Suci Perjanjian Baru. Banyak orang yang bertanya, kenapa Bait Suci Perjanjian Baru? Karena mereka tahu Bait Suci itu adanya di Perjanjian Lama. Dari mulai mungkin mezbah sederhana di zaman Adam dan Hawa, Kain dan Habil, yang mengorbankan domba, sampai kepada sistem upacara yang lebih kompleks di zaman Musa, yaitu bait suci yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam bentuk tenda. Bisa dipindah-pindahkan tidak permanen sampai kepada bait suci di zaman Raja Salomo yang permanen. Jadi itu semua letaknya di Perjanjian Lama. Tapi kenapa ini di Perjanjian Baru ada bait suci? Nah, ini kita akan pelajari, saudara, untuk pelajaran hari Kamis ini secara singkat. Disebutkan pelayanan surgawi, dan ayatnya ada di Ibrani pasal 9 ayat 24. Kalau ibu-ibu ada yang bisa membacakannya, karena kebanyakan ibu-ibu ini saya lihat. Ibrani pasal 9 ayat 24, boleh tolong dibacakan. 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya.
tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Iya, terima kasih Bu. Kristus masuk kemana, saudara? Ke tempat kudus buatan, bukan buatan tangan manusia, tapi Kristus masuk ke tempat kudus yang ada di surga. Ini buatan dari Allah sendiri. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tempat kudus yang disebut bait suci ini. Ada bait suci dunia di zaman Perjanjian Lama dengan sistem-sistem upacaranya. Kalau orang berdosa, dia harus menghadap imam dan membawa korban bakaran, domba, atau lembu, atau mungkin burung tekukur bagi orang yang tidak memiliki uang yang cukup. Dan dia harus berhadapan dengan imam di dalam bait suci. Lalu suatu saat kemudian dia akan menyembelih korban tersebut dengan tangannya sendiri. Kenapa dengan tangannya? Supaya dia bisa merasakan bahwa akibat dosa dan kejahatannya, maka hewan yang tidak bersalah itu harus ditumpahkan darahnya ke atas bumi. So, saudara, saya tadi juga membahas pelajaran ini secara keseluruhan di kantor conference kita untuk renungan pagi. Saya katakan, waktu saya mau menyembelih ayam saja, lehernya, saya tidak tega. Kenapa Tuhan memerintahkan sembelih domba dengan tangan orang berdosa itu sendiri? Bukan tangan imam ini yang menyembelih korban bakaran itu, tapi tangan daripada orang yang berbuat dosa itu sendiri. Kenapa, saudara? Di zaman Perjanjian Lama itu harus dilakukan di depan imam. Imam menumpangkan tangannya ke atas korban itu, jadi manusia berdosa itu yang bersalah itu yang menyembelih dengan tangannya. Kenapa itu dilakukan? Supaya dia merasakan bagaimana akibat dosa yang keji itu, sekecil apapun menyebabkan domba yang tidak bersalah itu harus mati. Dan ini membuat orang jadi merasa bahwa dosa itu begitu keji, sehingga harus menumpahkan darah korban yang tidak berdosa. Nanti di zaman Perjanjian Baru, itulah darah Kristus. Kalau kita baca Yesaya 53, akibat dosa kesalahan orang lain, manusia, yang banyak itu jumlahnya, Yesus harus mati di atas kayu salib. Ini sungguh tidak adil, saudara. Dan banyak para ahli agama di luar sekte kekristenan tidak menerima ini. Karena mereka menganggap tidak adil. Bagaimana orang berdosa yang harusnya menanggung dosanya sendiri, itu ditanggung oleh orang lain, yaitu Yesus atau domba. Tapi inilah yang disebut dengan substitution, saudara. Atau substitute, pengganti. Kita sebenarnya orang berdosa yang tidak punya pengharapan. Kita harus mati dengan cara yang keji, tertumpah darahnya seperti Yesus, seperti domba itu. Bahkan kalau kita sudah mati, kematian kita kekal selama-lamanya, tidak hidup lagi. Tapi kita bersyukur pada siang ini karena kita punya pengantara di surga. Bagi kita yaitu Yesus Kristus, pengganti kita. Ini disebut dengan kasih karunia, saudara. Dan ini di dalam program I Will Go yang Pendeta Simorangkir selalu ingatkan pada saya, kaitkan pelajaran sekolah sahabat kita dengan I Will Go. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa pekabaran kasih karunia yang besar ini harus disampaikan juga kepada orang lain di luar sana yang belum merasakan jasa pengorbanan Yesus Kristus bagi mereka. Sangat besar, saudara. Kalau ada satu jiwa yang bertobat dan menerima Yesus di dalam hidupnya sebagai juru selamat, maka sorga bergembira. Ada pesta di sorga. Ada pesta di sorga. Ini sebuah gambaran kebesaran kasih Tuhan kepada kita. Mukjizat yang terbesar menurut tulisan Roh Nubuat adalah pada saat seorang yang jahat bertobat. Orang pikir mukjizat yang terbesar kalau air biasa menjadi air anggur. Atau mukjizat yang terbesar kalau orang buta bisa melihat. Bahkan ada orang katakan mukjizat terbesar di dunia ini adalah kalau orang yang mati bisa bangkit.
Tetapi tulisan Roh Nubuat katakan mukjizat yang terbesar di dunia ini adalah kalau orang jahat bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kenapa harus menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saudara? Karena Yesuslah korban pengganti dosa kita. Di zaman perjanjian lama ada pelayanan dunia, di mana orang berdosa tadi saya katakan harus membawa domba ke bait suci. Sistem upacara itu menekankan harus menghadap imam, lalu kemudian mengakui dosanya di hadapan imam. Imam menumpangkan tangannya di atas kepala domba, lalu orang berdosa itu menyembelih domba itu. Ini sudah lalu, saudara. Pelajaran kita hari Kamis adalah apa yang digambarkan di bumi ini dalam sistem upacara korban, itu sebenarnya mencontoh sistem upacara korban yang ada di surga. Ini pelajaran kita. Di mana Yesus sebagai satu oknum kealahan yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan, harus mati mengganti dosa-dosa kita. Dan ini gambaran kasih Tuhan kepada kita, saudara, orang berdosa. Itu sebabnya, apakah kita menghargai jasa pengorbanan Kristus ini? Kalau Kristus turun ke dunia ini dalam wujud keilahian, maka orang berdosa tidak akan sanggup melihatnya. Dia akan terbakar karena dosanya. Allah itu maha suci, maha sempurna, manusia ini maha berdosa dan jahat. Dia akan terbakar. Jadi Yesus turun ke dunia ini dalam daging manusianya, dan kemudian mati di atas kayu salib. Setelah itu dia bangkit, naik ke surga. Dan di surga ini yang kita mau bicarakan, dia menjadi pengantara kita bagi Allah Bapa kita. Dosa sebenarnya menyebabkan kerenggangan hubungan di antara kita. Hubungan kita sudah pelajari. Pelajaran pertama itu kan, saudara. Kenapa Tuhan harus menjalin hubungan dengan orang berdosa? Ini gambaran kesabaran Allah kepada kita orang berdosa. Yang seharusnya kita itu hilang untuk selama-lamanya, Tuhan mencari kita. Waktu Adam berdosa, Tuhan katakan, "Hai Adam, di manakah kamu?" Inisiatif itu datang dari Tuhan. Ini I will go. Dia pergi mencari kita. Kalau ada 100 ekor domba, satu domba hilang di padang, maka dalam hujan, dalam badai, di atas batu karang yang curam, turun ke bawah, Yesus mencari domba yang hilang yang satu itu. Dia tinggalkan 99 ekor di kandang. Ini gambaran kasih Tuhan kepada kita. Inilah pelayanan surgawi. Dia antarai kita orang berdosa ini dengan Allah Bapa yang sudah terpisah itu. Di Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 dikatakan. Yang menyebabkan keterpisahan di antara kita dengan Allah kita adalah segala kejahatan kita dan dosa kita. Sehingga jembatan dari Kristus itu harus turun ke dunia dalam daging manusia. Dan kemudian sekarang mengantarai dosa-dosa kita di surga. Dia akan katakan kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, memang si A ini sudah berbuat dosa. Dia seharusnya binasa, tidak hidup lagi, mati kekal, tidak bangkit lagi. Tidak punya pengharapan lagi." Tapi Yesus katakan, "Tanganku yang sudah berlubang paku, kakiku yang sudah berlubang paku, pinggangku yang sudah ditusuk oleh tombak, kemudian keluar darah dan air dari perutku ini, yang sudah menyebabkan orang ini patut diselamatkan Bapa." Kita bersyukur saudara karena kita punya pengantara di surga. Bagi orang yang tidak punya pengantara, karena tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka siapa yang menjadi pengantara dia, saudara? Ini pertanyaan bagi kita siang ini. Kehidupan kita berpengharapan sebagai orang Kristen. Walaupun buku Wahyu pasal 14 katakan, "Berbahagialah orang yang mati dalam Kristus sejak sekarang ini."
berbahagia. Kenapa kita berbahagia, saudara, sebagai orang Kristen? Karena kita punya pengharapan. Kalaupun mati hari ini, kematian itu tidak akan bisa menahan kita untuk selama-lamanya berada di dalam kubur. Karena pengantara kita, Kristus, telah melayakkan kita yang tidak layak ini untuk bangkit lagi. Seperti Dia. Untuk kelak hidup kekal di surga selama-lamanya. Seperti Dia. Dan ini adalah sebuah jaminan. Kalau di zaman perjanjian lama ini disebut surat hutang, jaminan itu dalam bentuk korban bakaran dari hewan, tapi kan kita sudah pelajari, korban itu tidak akan bisa menebus orang berdosa. Bagaimana saudara, manusia yang diciptakan segambar dengan peta halik harus ditebus oleh darah hewan, entah domba, entah lembu. Manusia kan memiliki the image of God, citra Allah, cara berpikir, kuasa memilih, dan sebagainya ada pada manusia. Kalau hewan itu hanya mengandalkan naluri saja hidup, ya makan, dia untuk hidup, hidup untuk makan. Kemana saja kita lihat kambing, saudara, kalau ada rumput dia makan. Sampai sore pun kalau rumput itu banyak dia akan makan terus. Itulah hewan. Sampai sore pun ayam, kalau belum matahari terbenam, dia akan matuk terus, saudara, di tanah itu mencari makanan. Itu hewan. Tapi manusia yang diciptakan dengan citra Allah tentu lebih tinggi dari hewan. Bagaimana hewan bisa menebus manusia dengan darahnya? Itu hanya bersifat sementara. Itulah yang disebut dengan pelayanan dunia, saudara. Hanya lambang. Suatu saat lambang ini berakhir karena kedatangan yang aslinya, yaitu Yesus, maka yang lambang ini akan selesai. Kalau kita berdosa sekarang ini tidak perlu lagi bawa korban domba, tapi cukup tutup pintu kamarmu, katanya. Akuilah segala dosamu di hadapan Allah, dan bawalah nama Kristus sebagai pengantara kita di surga. Maka Dia akan mengampuni dosa-dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan dibuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan dibuat putih seperti bulu domba. Ini kasih karunia Tuhan yang mengampuni kita. Saudara, kita bersyukur siang ini kita punya pengantara. Hanya pertanyaannya yang terakhir yang saya ingin simpulkan adalah, maukah kita diantarai oleh Kristus? Sampai berapa lama Yesus mengantarai kita, saudara? Ada batas waktunya di mana ini akan segera berakhir. Sekarang sebagai umat Advent atau orang Kristen pada umumnya, sebenarnya kita tidak sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Event ini masih agak jauh dibandingkan kita sekarang ini sedang menanti pintu kasihan ditutup, saudara. Itu yang lebih dekat eventnya. Kalau Yesus telah berpindah dari bilik yang maha suci, keluar dari sana, maka pengantaraan Dia selesai. Roh Nubuat lebih jauh menerangkan, kalau tidak ada pengantaraan lagi di sorga, itu artinya pintu kasihan ditutup, maka kitab Wahyu menjelaskan pada kita, orang jahat akan bertambah jahat. Orang yang baik dan benar akan bertambah baik dan benar. Kalau tidak ada pengantaraan lagi di surga, maka hati nurani akan tertutup, saudara. Yang jahat akan jahat, maka orang benar akan dianiaya oleh orang jahat. Itu sebabnya, masih ada kesempatan siang ini, pintu kasihan masih terbuka. Berapa banyak dari antara kita yang rindu, Tuhan, ampuni segala dosa saya. Apakah saya layak kelak apabila Engkau datang? Dosa-dosa saya yang terlalu besar di hadapan Tuhan ini sudah diampuni? Ini harus menjadi pergumulan kita. Inilah kelak yang akan menjadi Jacob trouble, saudara. Pergumulan Jacob. Apakah dia sudah layak masuk surga? Artinya, apakah saya sudah layak berhadapan dengan Esau yang pernah saya hianati sebagai kakak kandung saya? Itu dosa saya, kata Yakub. Apakah saya sudah siap berhadapan dengan orang tua saya atau dengan Laban, paman saya, karena saya sudah pernah menipu dia? Itu yang akan menjadi pergumulan kita saat ini, saudara. Tuhan, adakah dosa-dosa kecil, dosa-dosa sedang,
dosa-dosa besar yang masih ada pada saya, yang masih saya sayangi sampai saat ini, yang saya belum akui di hadapan Tuhan. Saya belum masuk ke pintu kamar rumah saya untuk meminta ampun secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya malu, Tuhan. Siang ini, saudara, perhadapkan itu kepada Tuhan sebelum waktunya terlambat dan pintu kasihan segera ditutup. Semasih ada pengantaraan Kristus, semasih terbuka pintu kasih karunia itu bagi kita, mari kita meminta ampun atas dosa-dosa, kesalahan kita, kelalaian kita, agar kita boleh dilayakkan oleh Tuhan. Kapanpun dia datang, kita siap, I will go. Saya ingin Tuhan segera pergi ke surga. Segera kembali ke surga apabila tugasku telah selesai di bumi ini. Inilah pelajaran kita, semoga Tuhan memberkati kita pada siang hari ini, saudara. Baik, terima kasih Pendeta Chandra Paulus yang sudah menjabarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Kamis, pada hari ini, dengan judul adalah pelayanan surgawi. Bagaimana Yesus saat ini, dia sedang melayani di Ka'bah suci di sorga, sebagai pengantara kita, sebagai pembela kita, dan dia menjembatani melalui darahnya sendiri yang mati di atas kayu salib, sampai nanti pintu kasihan ditutup. Inilah masa penghakiman ya bagi masing-masing kita. Baik, untuk itu kita akan dengarkan lagu tutup dan nanti doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Chandra Paulus. Silakan. Kita berdoa, saudara. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, terima kasih pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan umat-umat Tuhan di berbagai tempat.
pada saat ini kami menggunakan waktu yang singkat untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan, baik melalui tulisan Roh Nubuat maupun melalui pelajaran sekolah sahabat kami Tuhan, di hari Kamis ini. Biarlah apa yang telah kami lakukan, meditasi singkat di saat-saat kami sedang bekerja ini, tidak akan pernah lalu dengan sia-sia menjadi berkat rohani bagi kami. Setiap saat kami berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan sebagaimana Tuhan selalu rindu berhubungan dengan kami. Sekalipun kami orang berdosa yang jahat, seharusnya terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya dalam kematian yang kekal. Tapi kami bersyukur memiliki Tuhan yang penuh kasih, dengan kasih karunia-Mu yang diberikan secara cuma-cuma pada banyak orang, kami berhak untuk memperoleh keselamatan dan kembali memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk pelajaran yang indah yang telah kami ikuti siang ini. Apabila kami akan berpisah dari Zoom ini Tuhan, biarlah berkat-berkat rohani sudah menjadi bagian kami. Kapanpun waktunya, pintu kasihan ditutup, dan Yesus datang kembali, biarlah kami boleh didapati setia dan berjaga-jaga Tuhan. Kami rindu, kami boleh tiba dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan itu. Bukan hanya kami Tuhan, bukan hanya hamba, tapi istri hamba, suami kami, anak-anak kami, tidak ada satupun yang tertinggal di dunia ini. Tapi kami boleh tiba dalam kerajaan surga kekal yang Tuhan sediakan. Kau berkati acara kami ini setiap siang. Dari koordinator acara ini, Pendeta Dr. Samuel Simorangkir, yang telah menyelenggarakan acara ini, maupun MC kami, Pendeta James Hursina, dan tim yang lain yang bekerja di balik layar. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian mereka semua. Melalui program acara ini dapat menjangkau banyak orang, bukan hanya anggota jemaat, tapi tamu-tamu kami yang rindu untuk memperdalam kebenaran kitab suci-Mu. Kiranya dapat diterangi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan berjanji untuk mendengar dan menjawab permohonan doa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami untuk acara ibadah malam kita. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah, masih dapat memperoleh kekuatan dari surga dengan acara ibadah kita. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran kita yang akan kita baca terlebih dahulu. Dan pada saat ini, bacaan kita pada hari Rabu, yang dengan judul Imam Besar Perjanjian Baru. Nah, kita mengetahui bagaimana kita sudah pernah singgung waktu lalu dan terus akan singgung bagaimana pekerjaan seorang imam besar itu berbeda dengan pekerjaan imam biasa. Imam-imam biasa itu dapat melayani setiap hari di Ka'bah ya. Mereka yang menerima korban darah korban tersebut dan dipercikan di tirai pemisah antara bilik yang suci dengan bilik yang maha suci. Tetapi imam besar memiliki satu fungsi khusus, tugas khusus, yaitu pada saat hari Grafirat atau the Day of Atonement, maka dialah satu-satunya yang boleh untuk masuk ke dalam bilik yang maha suci. Dan ini terjadi setelah ada korban. Jadi setelah korban, harus ada yang terjadi sesudah itu, sesudah diberikannya korban. Dan ini kita akan juga pelajari pada malam hari ini. Yesus yang sudah menjadi imam besar bagi kita, yang memperdamaikan kita dengan Bapa dengan darahnya. Dan kita sudah mempelajari apa kuasa atau apa yang telah dilakukan melalui darah Kristus yang kita sudah lihat dari pelajaran kita waktu sebelum pada hari Selasa, yaitu tentang pengganti. Pada malam hari ini, waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, tengah malam waktu Jerman, kita akan mempelajari tentang imam besar perjanjian baru. Ka'bah dunia, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, Ka'bah dunia di mana Allah memilih untuk diam bersama dengan umatnya, berpusat pada korban hewan. Tetapi pelayanan itu tidak berakhir dengan kematian makhluk-makhluk itu, binatang-binatang itu, entah lembu ataupun domba, tidak berakhir ya. Imam membawa darah ke dalam bait suci atas nama orang yang berdosa setelah korban itu disembelih. Pelayanan ini secara keseluruhan hanyalah bayangan, satu simbol dari sesuatu yang akan dibuat Kristus bagi dunia.
Jadi, sama seperti simbol-simbol itu dalam pelayanan bait suci, tidak berakhir dengan kematian hewan. Pekerjaan Kristus bagi kita juga tidak berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Ada yang harus dia teruskan setelah kematiannya di kayu salib. Untuk hari ini, pelajari Ibrani 8 ayat 1-6. Berdoalah untuk ayat-ayat ini. Mintalah Tuhan untuk menolongmu mengerti apa yang sedang dikatakan di sini. Dan mengapa penting bagi kita untuk mengetahui apa yang Yesus lakukan sebagai imam besar di dalam Ka'bah di surga. Nah, setelah Anda selesai, saya akan membaca, tapi saya mengundang kita semua untuk kembali nantinya membaca Ibrani 8 ayat 1-6 ya. Nah, setelah kita selesai membaca, tuliskanlah dalam kata-katamu sendiri apa pendapatmu sendiri tentang pekabaran Tuhan kepada kita dalam ayat-ayat Ibrani 8 ayat 1-6 ini. Tanyakanlah juga pada dirimu, bagaimana ayat-ayat ini menolong kita mengerti tentang perjanjian baru, perjanjian yang lebih dikatakan ya, yang lebih sempurna ya. Karena ada darah Kristus di situ. Dan once for all yang juga kita dapat lihat dari perjanjian baru yang dituliskan dalam kitab Ibrani. Mari kita lihat. Ibrani 8 ayat 1-6 sana dikatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati ya, bukan kemah dunia yang dipindah-pindahkan dan lain sebagainya atau dihancurkan ya. Ka'bah itu dihancurkan seperti saat ini tidak lagi Ka'bah atau kemah sejati di dunia ini ya, sudah hancur ya. Jadi Kristus yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia, bukan oleh Musa, bukan oleh Salomo, bukan oleh Herodes dan lain sebagainya. Ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Apa itu yang dia persembahkan? Ayat 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ada imam-imam biasa ya, atau imam besar pun ya, di zaman Yesus pun ada imam besar. Tapi Yesus itu lebih daripada itu. Dia tidak akan melayani di bumi, karena di bumi sudah ada apa? Sudah ada yang melakukan hal tersebut. Tapi dia akan melakukan yang lebih. Ayat 5. Pelayanan mereka yang di bumi adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh, pattern, model yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Jauh lebih agung karena ia, Yesus, menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Janji yang lebih tinggi. Sama seperti ada bait suci, ada keimamatan, ada pelayanan di dunia pada perjanjian lama. Demikian juga ada bait suci, ada keimamatan, ada pelayanan di bait suci sorga pada perjanjian baru. Akan tetapi, apa saja simbol-simbol, gambaran-gambaran, dan bayangan dalam Ibrani 8 ayat 5, dalam perjanjian lama yang menjadi kenyataan dalam perjanjian baru, apa saja yang menjadi kenyataan dalam perjanjian baru. Juga, gantinya seekor hewan yang tidak bermoral. Di perjanjian lama itu ya, kita persembahkan hewan. Hewan-hewan itu tidak tahu, tidak memiliki moral, dengan kata lain, tidak memiliki pengetahuan ya. Telah menjadi pengganti kita ya. Tetapi sekarang kita memiliki Yesus yang tidak berdosa. Gantinya darah hewan, kita sekarang memiliki darah Kristus. Gantinya bait suci yang dibuat oleh manusia. Kita memiliki bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Seperti tertulis dalam Ibrani 8 ayat 2. Dan gantinya imam yang penuh dosa dan kesalahan. Imam-imam perjanjian lama, mereka harus pertama-tama mempersembahkan korban. Bagi apa? Dosa mereka. Tapi Yesus tidak mempersembahkan korban bagi dirinya. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Itulah sebabnya gantinya imam yang penuh dengan dosa dan kesalahan
kita memiliki Yesus sebagai imam besar kita yang melayani untuk kepentingan kita. Dengan semua ide ini dalam pikiran kita, pikirkanlah mengenai kata-kata Paulus. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Dengan kata lain, Ibrani 2:3 ini katakan, kita dengan kata lain bahasa pasarnya, kita itu bodoh sendiri. Kita itu akan bodoh sendiri kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang Tuhan sudah tawarkan kepada kita. Kenapa? Karena yang Dia tawarkan itu sempurna. Yang Dia tawarkan itu tidak perlu lagi ya ditambahkan. Tidak perlu lagi ada yang kita harus tambah-tambahkan supaya sempurna pelayanan Yesus bagi kita. Tidak. Yang Dia lakukan bagi kita adalah sempurna adanya. Pikirkan tentang ini. Yesus menghidupkan kehidupan tanpa dosa untuk saudara dan saya. Mati untuk saudara dan saya, dan sekarang berada di surga, melayani di bait suci surgawi untuk kita. Ya, semua ini dilakukan untuk menyelamatkan kita dari akibat akhir, ya, dari upah dosa, daripada dosa yang mengerikan. Rencanakan pada pekan depan atau seterusnya untuk bicarakan pada seseorang tentang kabar ajaib ini. Seseorang yang Anda pikir perlu untuk mendengarnya. Berlatihlah sebelumnya berdasarkan pelajaran hari ini. Apa yang Anda akan katakan? Dengan kata lain, bagi kita saat ini, ya keselamatan itu sudah sempurna. Yesus tawarkan. Ya, tidak ada lagi yang kurang. Ya. Yesus sudah selesaikan. Jadi tidak ada lagi yang di dunia ini yang dapat kita lakukan, dengan kata lain, untuk memperoleh keselamatan. Untuk berada terus dalam keselamatan itu tentu kita harus dengan iman terus mendapatkan kekuatan surga. Tapi untuk mendapatkan keselamatan, untuk berjalan menuju pada keselamatan, tidak ada lagi yang dapat kita lakukan saat ini di dalam dunia. Yesus sudah lakukan itu. Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Dan saat ini, di mana Yesus? Ya, di mana Yesus? Pelajaran tambahan kita akan lihat bahwa saat ini Yesus sudah sebagai imam besar kita. Di mana Dia? Dia bukan imam besar di dunia. Di dunia tidak ada lagi Ka'bah. Ya. Tidak ada lagi perayaan upacara-upacara yang harus dilakukan di dunia. Saat ini dikatakan Yesus sebagai imam besar di mana? Di surga. Itulah sebabnya kita harus memiliki satu keyakinan bahwa Yesus tidak lagi di sini. Yesus di surga. Lukas 24 ayat 51. Kisah para rasul sudah melihat bagaimana murid-muridnya menyaksikan pada saat Yesus terangkat di surga. Yesus tidak ada lagi di dalam dunia ini. Itu yang sudah disaksikan oleh murid-muridnya. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kisah para Rasul 1 ayat 9 katakan apa? Sesudah Ia mengatakan demikian, yang kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, dan semuanya itu ya. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lalu kemudian ada dua orang, yaitu malaikat yang katakan, Yesus yang kamu lihat naik ke atas. Ayat berikutnya, Dia juga akan turun. Dia juga akan kamu lihat pada saat Dia akan datang. Jadi Yesus sudah ada di surga. Dia adalah imam besar di surga. Ada dua penulis buku tentang kenaikan. Ya, judulnya adalah Kenaikan, yang ditulis oleh Tim Chester dan Johnny Woodrow. Johnny Woodrow, mereka menulis satu buku yang Anda bisa beli di Amazon. Judulnya adalah The Ascension, kenaikan. Pada saat Yesus naik, itu berarti tentang apa ya? The humanity, kemanusiaan di dalam hadirat Allah. Adanya manusia, utusan manusia atau wakil manusia di hadirat Allah. Ada 3 pekabaran penting dalam buku ini ya, yang ditulis oleh Tim Chester dan Johnny Woodrow ini. Ada 3 pekabaran penting. Yang pertama adalah imam yang naik. Yesus sebagai imam besar yang sudah Yang sudah naik. Kenapa? Untuk menyelesaikan pengorbanan yang sempurna. Ya. Dia sudah Dia sudah memulaikan pengorbanannya supaya kita supaya kita menerima dan kita sudah pada saat pada saat waktu lalu saya sudah katakan, pada saat kita masuk dalam Ka'bah ya, mempersembahkan kita
kita memiliki 3 proses dalam Ka'bah. Yang pertama adalah di pelataran tersebut adalah proses apa ya? Proses justification, kita dibenarkan. Domba itu apa? Kita potong. Lalu kemudian imam ya di setiap hari ya, kalau itu dalam upacara harian, imam itu imam biasa akan membawa darah domba ataupun hewan tersebut masuk ke bilik yang suci. Bilik yang suci dibawa masuk. Dan disinilah kita melihat dari proses justification di pelataran Ka'bah, kita akan masuk ke bilik yang suci. Itu proses apa? Proses yang disebut dengan istilah sanctification. Kita mulai apa? Setelah kita dibenarkan, kita disucikan. Ya, kita disucikan. Justification di pelataran, sanctification di mana? Di bilik yang suci. Lalu sekali setahun kita ya dari proses sanctification akan masuk ke proses yang kita kenal dengan apa? Glorification. Kita apa? Dimuliakan. Bagaimana kemuliaan itu dapat diperoleh? Pada saat kita apa? Pada saat tidak ada pemisah. Imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Hadirat Allah ada di dalam bilik yang maha suci. Jadi proses kemuliaan. Dimulaikan proses yang pertama. Proses pembenaran. Proses penyucian. Pembenaran, penyucian. Dan apa? Pemuliaan. Proses pemuliaan. Glorification. Itu semua dilambangkan dari apa? Dari yang waktu lalu saya sudah pernah berikan gambarnya dan juga penjelasannya. Bagaimana semuanya itu apa? Terjadi. Dan yang terakhir dilakukan oleh imam besar adalah dia masuk ke bilik yang maha suci. Jadi itulah, Yesuslah yang menyelesaikan pengorbanan yang apa? Yang sempurna tersebut. Ya. Sehingga kita yang saat ini sudah dibenarkan, dan sekarang kita berada dalam proses penyucian, kita akan suatu saat pada saat dia datang ke kali yang kedua, kita akan masuk ke dalam proses apa? Pemuliaan. Kita akan dimuliakan saat kita bertemu muka dengan Bapa, dengan Allah yang kita sembah. Jadi itulah yang Yesus sedang lakukan saat ini. Dia adalah imam yang harus naik, imam besar yang harus naik untuk menyelesaikan pengorbanan yang sempurna. Dia juga menurut buku ini adalah raja yang naik. Kenapa? Karena dia yang akan memerintah atas segalanya. Kenapa saya katakan Yesus akan memerintah atas segalanya? Pada saat sebelum dia mati di kayu salib, maka pangeran yang memiliki bumi kita ini adalah setan. Ya kita sudah apa ya? Kita sudah pelajari waktu-waktu yang lalu. Pada saat Yesus dicobai saja di padang belantara, setan tawarkan kepada Yesus apa? Oh, kalau kamu sembah saya, kamu tidak usah susah-susah, istilahnya. Kamu akan miliki bumi ini. Dengan kata lain, setan katakan kamu nggak usah mati, nggak usah korbankan dirimu. Kenapa? Kamu sembah saya saja, ya. Lalu kamu akan memiliki bumi. Kenapa? Karena setanlah yang memiliki bumi kita pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi pada saat Yesus menjadi pemenang di kayu salib dan dia naik ke surga, maka dialah yang memerintah segalanya, termasuk bumi kita. Dialah pemiliknya. Pada saat itu dia tebus dengan darahnya. Dialah raja yang naik. Dan berikutnya, poin ketiga adalah apa? Menurut buku ini, dialah manusia yang naik. Artinya apa? Dia memenuhi kemuliaan kemanusiaan yang untuknya kita diciptakan. Ya, dia sudah hidup sebagai manusia. Dia dilahirkan sebagai manusia. Dia dicobai seperti manusia. Dan dia memiliki kemenangan dan telah naik sebagai manusia yang sempurna, yang naik dan menjadi wakil kita di hadapan Allah. Ini kesimpulan dari buku ini adalah bahwa kenaikan itu penting bagi keselamatan kita. Karena jika pengorbanan Yesus ingin efektif dan kerajaannya menjadi nyata dan kemanusiaannya harus dimuliakan, maka Yesus harus apa? Yesus harus naik. Ini menurut buku ini. Ya, ayat-ayat firman Tuhan juga sudah katakan apa ya? Lukas 22:69. Katakan apa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kolose 3:1 Rasul Paulus katakan apa? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Kristus bukan ada di bawah. Kristus ada di atas. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 1:3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa di dalam dunia ini ya, saat dia mati di kayu salib, ia sekarang apa? Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Yesus di sorga. Ya. Kecuali waktu lalu saya katakan pada saat Stefanus hendak dilempari batu sebab kesaksiannya, maka itulah satu-satunya ayat yang katakan apa? Stefanus melihat apa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita tantangan, Yesus ingin melihat betul-betul. Ia juga ingin menyatakan dia merasakan keadaan kita. Itulah sebabnya dia berdiri, gantinya duduk di sebelah kanan yang besar, maha besar. Itu pelajaran kita waktu lalu ya. Kalau Anda ingin mendengar kembali, bisa melihat beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau demikian, kalau Yesus di sorga, mungkin Anda bertanya, pendeta, loh, kok ada ayat-ayat yang katakan Yesus beserta kita? Kalau Yesus di sorga, kenapa dia berserta dengan kita? Ya, ya betul, memang ada ayat-ayatnya ya, Matius 28 ayat 20, katakan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku, Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir apa? Akhir zaman. Jadi apa Yesus beserta kita artinya Yesus harus berada dalam dunia ini bersama-sama dengan kita. Apakah Allah Yesus sebagai Allah? Ya, kalau ada yang tolak Yesus sebagai Allah ya. Jadi bagaimana ini? Ya, kalau Yesus adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah lalu kemudian diangkat menjadi apa? Diangkat oleh Allah Bapa lalu sekarang berada di surga. Bagaimana Allah ini bisa di surga dan juga bisa ada apa ya? Di bumi. Mungkin ini pertanyaan bodoh-bodohnya dan kata lain ya. Jadi bagaimana kita coba memahami bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman? Apakah ya kealahan Yesus itu dibatasi dengan ruang? Yesus tidak bisa berada di surga dan tidak bisa berada di bumi. Nah, jadi inilah kita bisa langsung jawab ya ayat ini. Tapi mari kita lihat berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Galatia 2:20 katakan apa? Oke, kalau Yesus tidak di bumi, bagaimana dengan Galatia 2:20? Namun aku hidup, Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, ini Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bagaimana Kristus hidup dalam kita? Ya, bagaimana Kristus? Nah, tentu saja saya percaya sebagai Allah, Yesus anak Allah. Tentunya Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang. Dia bisa berada, salah satu atribut daripada Allah adalah omnipresent. Dia ada di mana saja, dia dapat berada di mana saja. Dia sudah naik ke surga, tetapi juga kita bisa lihat pada saat Saul ya sebelum dia menjadi Rasul Paulus, pada saat dia mengejar-ngejar umat-umat Kristen mula-mula, kemudian dia melihat langit terbuka, lalu siapa yang dia lihat? Yesus yang dia lihat. Ya, kenapa Saul, mengapa kamu menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Yesus yang kamu apa? Aniaya itu. Jadi Allah tidak dapat dibatasi dengan apa? Dengan ruang, omnipresent. Dia dapat hadir di mana saja. Tetapi tentu saja fungsi utama Yesus saat ini adalah di dalam kerajaan surga. Dan kita akan lihat ya. Tapi bagaimana kalau kita bisa melihat ayat ini katakan Yesus Kristus yang hidup dalam kita? Mungkin ayat ini, bukan mungkin, tapi ayat ini dapat menjadi jawaban kalau Anda ada yang berpikir, kalau taruhlah kita pisahkan sedikit omnipresentnya. Bagaimana kira-kira Kristus yang hidup dalam kita? Roma 8 ayat 11 dapat menjawabnya. Roma 8 ayat 11 katakan apa? Dan jika roh dia, roh Allah, roh Yesus ya, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh tersebut diam di dalam kamu, maka ia yang telah roh yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Kristus dapat hidup dalam kita oleh sebab apa? Ada Roh Kudus. Dan disinilah kita melihat Trinitas itu, kesatuan Trinitas antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah apa? Roh. Ya. Dengan kata lain Trinitas itu juga Yesus, Roh Kudus yang hidup dalam kita. Roh Kudus itu juga berarti Yesus yang hidup juga apa? Di dalam kita. Itulah sebabnya Roh yang di dalam kita itu menyatakan Yesus yang juga menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sama juga bukan lagi kita yang hidup dalam diri kita, melainkan Kristus, melainkan Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Tapi seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan pada saat ini, Yesus sebagai imam besar
Dia ada di surga. Ya. Kenapa ini satu kepekabaran yang penting yang menyatakan seperti yang tertulis. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Kenapa harus ditekankan dia berada dalam kerajaan surga? Ya, karena dia yang menghubungkan kita dalam dunia ini dengan Bapa di mana? Di surga. Ibrani 9 ayat 24 katakan apa? Sebab Kristus bukan masuk ke tempat yang kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga. Ya, dia masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Ya, hanya untuk menghadap, bertemu dengan Bapa. Hanya itu saja dia berada di surga. Ayat ini katakan apa? Guna kepentingan kita. Guna kepentingan kita. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kalau kita mempelajari nubuatan dalam kitab Daniel 8 dan Daniel 9, kita akan mendapati tentang pekerjaan Yesus di Ka'bah apa? Surga. Ya, pada saat dia mengadakan apa yang disebut dengan penghakiman, pre-advent judgment, penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang dia lakukan? Dia sedang berdiri di hadapan Bapa untuk menyatakan, mulai dari orang-orang benar yang sudah mati, kenapa orang-orang benar itu namanya harus terus ada di dalam buku atau kitab kehidupan? Kenapa mereka pantas? Kenapa mereka harus masuk ke dalam kerajaan surga? Dialah yang sedang membela kita. Dialah sedang membela orang-orang benar yang menyatakan sampai menjelang kedatangannya, kenapa orang-orang benar ini akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kitab-kitab kehidupan itu dibuka dan dia mempertanggungjawabkan nama-nama orang-orang yang ada di dalam kitab kehidupan. Itu Anda bisa lihat dari Daniel, khususnya Daniel pasal 9. Ya, apa yang Yesus sedang lakukan guna kepentingan kita sekarang. Itulah sebabnya di dalam Wahyu 3:21 dikatakan di sana, Wahyu 3:21, barang siapa menang, barang siapa yang akan diselamatkan, barang siapa yang namanya terus ada dalam kitab kehidupan, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudara-saudara sekalian, seringkali mungkin dalam kehidupan kita saat ini, kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Kita mengalami mungkin masalah demi masalah. Hal-hal yang seakan-akan kita apa? Tuhan, kenapa kita menderita dan lain sebagainya. Kalau Anda membaca kitab Wahyu pasal 6, ada suara-suara dari mereka yang tertekan, yang berada di bawah mezbah, di bawah takhta dengan kata lainnya, berteriak, Tuhan berapa lama lagi kami harus menderita? Ya, berapa lama lagi kami harus menderita? Tapi jangan lupa, setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, setelah kita akan bersama-sama dengan dia di angkasa, masuk ke dalam kerajaan surga, bersama-sama selama 1000 tahun di dalam kerajaan surga, disitulah kita akan menghakimi. Ya, kita tak dibuka, kita akan duduk untuk menghakimi orang-orang yang saat ini, ya, termasuk menghakimi setan dan pengikut-pengikut iblis-iblis. Kita akan menghakimi mereka dan kitalah yang akan menjadi pemenang dan duduk di atas takhta Yesus yang duduk saat ini di atas takhta Bapaknya. Kiranya pengharapan kita terhadap apa yang Yesus sudah lakukan sejak dia naik ke surga dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua, bahwa kemenangan itu telah dijamin oleh imam besar perjanjian baru yang saat ini sedang berada dalam kerajaan surga, di Ka'bah surga, untuk kegunaan kita, untuk kepentingan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.